Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Berkaitan dengan orang yang dia berpuasa namun di dalam satu sisi dia meninggalkan suatu kewajiban, katakanlah di dalam hal ini dia tidak melaksanakan salat, sehingga banyak yang menyampaikan bahwasanya sia-sia puasamu dan tidak ada pahala puasamu dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan pertanyaan ataupun bagaimana dengan ungkapan yang seperti ini? Apakah memang ada dasarnya di dalam kitab-kitab ataupun apakah ini berdasarkan daripada pendapat ulama? Maka sesungguhnya puasa yang kita lakukan itu adalah suatu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak faedah-faedah dan manfaat daripada puasa tersebut, yang diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnatun. Fa idza kana saumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yashab." Yang artinya adalah puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Sehingga ketika tiba waktu puasa tersebut, janganlah kalian berkata kotor dan seterusnya. Ini adalah suatu faidah dan manfaat daripada puasa, yaitu puasa itu sebagai benteng bagi diri kita untuk menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salat, di antara manfaat daripada salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai bagi diri kita bagaimana kita tidak melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka ketika ada seseorang yang dia itu melaksanakan puasa namun dia tidak salat, pertanyaan yang terbesar adalah bagaimana cara dia berpuasa? Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh para salaf kita? Apakah sesuai dengan syariat Islam? Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan dia berpuasa? Seandainya tujuan dia berpuasa adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia sudah mengetahui bahwasanya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim bukan hanyalah puasa saja, akan tetapi antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya adalah satu tali rantai, yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga seorang yang dia itu ketika ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia wajib melaksanakan salat, dia wajib melaksanakan puasa, dia wajib melaksanakan zakat, dia juga wajib melaksanakan haji dan seterusnya daripada kewajiban-kewajiban. Maka tidak bisa dia hanya melaksanakan puasa saja, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertanyaan itu harus dijawab dengan sejujurnya, sehingga nanti dari itu seandainya puasanya itu betul-betul untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menjauhi segala hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Bahkan di dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur", artinya adalah barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor, artinya sumpah-sumpah serapah dan seterusnya, falaisa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak ada hajah bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang dia itu berbicara kotor lalu dia berpuasa. Artinya apa? Tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin orang ini yang termasuk dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak daripada orang itu yang dia itu berpuasa, dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, namun sangat disayangkan dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga ibadah puasa yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang mukmin, maka sifat daripada seorang mukmin, dia tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa puas terhadap kebaikan. Artinya ketika dia melaksanakan puasa, tentu dia tidak akan melakukan suatu hal yang haram. Itu adalah sifat daripada seorang mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yashba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah." Yang tidak akan seorang mukmin itu puas, merasa cukup dan seterusnya sampai akhir daripada tujuannya itu adalah surga. Artinya sampai dia meninggal tetap dia akan melakukan kebaikan. Sehingga ketika dia puasa, pasti dia akan melaksanakan sholat, pasti dia akan membaca Al-Quran, pasti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Karena itu adalah sifat daripada seorang mukmin, tidak cukup dengan satu ibadah dan kebaikan saja. Oleh karena itu, Al-Faqir ingin mengutip daripada pendapat dan perkataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahwasanya beliau mengatakan, as-saumun nafi' al-maqbul huwa alladhi yuhadzibun nafsa wa yuqawwi iradatal khair. Yang artinya adalah puasa yang bermanfaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang mendidik jiwa kita ini, wa yuqawwi iradatal khair, dan akan menguatkan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu adalah puasa yang bermanfaat dan itu adalah puasa yang makbul. Sehingga kalau kita berpuasa dengan baik, tujuan kita adalah baik dan dengan cara yang baik, maka insya Allah kita pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya dan tidak akan mudah bagi kita untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa yusmiru taqwa, dan bahkan bukan hanya itu saja, akan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Samrah, buah daripada berpuasa itu adalah bertakwa. Artinya bertakwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk meninggalkan kewajiban, termasuk dalam hal ini adalah salat. Itu adalah samarah, buah daripada puasa yang benar-benar dilaksanakan dengan benar, dengan niatan dan tujuan yang benar, sehingga buah tersebut adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah ketika seseorang itu melaksanakan puasa, artinya dia berpuasa namun dia tidak salat, dari sisi puasanya itu saja itu adalah suatu kebaikan. Dibandingkan dengan orang yang tidak puasa dan tidak salat, maka itu tentu berbeda. Puasanya sendiri adalah suatu kebaikan dan kita harapkan dan kita doakan orang-orang yang seperti ini, artinya dia melaksanakan puasa namun dia tidak melaksanakan sholat, kita doakan semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah dan menyempurnakan akan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.